wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa pada sahur dan sholat berjamaah di masjid kebanggaan kita, Masjid Ar-Rasyid. Kemudian juga kita panjatkan juga rasa syukur karena kita masih diberi kesehatan, terutama kesehatan jasmani, karena ini sangat penting dalam rangka menjalankan ibadah sahur, dan mudah-mudahan sahur kita bisa selesai sampai akhir. Dan insya Allah kita berdoa supaya kita juga bisa bertemu kembali dengan sahur yang akan datang. Para jamaah sekalian, kultum pada siang hari ini kita akan mencoba, walaupun sering dikemukakan oleh para penceramah, insya Allah kuliah 7 menit. Kultum itu bukan kuliah kumaha antum. Kalau kuliah kumaha antum itu bisa kemana-mana, tapi juga bukan kutil kuliah 3 menit. Mungkin tepatnya kulinis lah, kuliah 15 menit. Baik, kalau kita sering mendengar hakikat saum, pada intinya hakikat saum itu kan mentaati perintah Allah. Dalam Al-Baqarah 183 sudah dijelaskan tentang kewajiban kita bersahur, dan finalnya goal yang ingin dituju adalah la'allakum tattaqun, ya, ketakwaan. Dalam bulan Ramadan juga ini sering kita dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan, dan Allah sudah menjanjikan barang siapa mohon ampun dan bertobat, maka pertobatannya akan diterima. Oleh karena itu berbagai kesempatan baik dalam sholat fardu maupun sholat sunat, kita tidak henti-hentinya harus meminta ampun dan meminta doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan. Artinya momentum Ramadan ini, walaupun sebetulnya keberhasilan kita melaksanakan sahur ini bisa kita lihat setelah Ramadan. Kalau misalnya bulan Ramadan ini kita sering berdoa, meminta ampun, apakah ketika setelah Ramadan kita akan tetap seperti itu? Kalau kita tetap seperti itu, seperti sekarang, seperti bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang beruntung. So, pada surat, saya lupa lagi surat apa namanya, itu sering dibaca oleh para khatib dan para imam. Pak Nanda Usman mungkin bahasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Asal ya. Nah, itu kan surat tentang muhasabah, introspeksi. Ya. Jadi kita jangan berpikir yang sudah kita lakukan, tapi bagaimana bekal untuk yang akan datang. Jadi muhasabah itu kalau dalam surat Al-Asr tadi bukan hanya sekarang, tapi juga persiapan apa yang akan kita bawa pada masa yang akan datang di alam nanti, di kampung yang kekal, yaitu kampung akhirat. Nah, di bulan inilah kita bisa meraih itu. Kita bisa meraih itu. Jadi momentum Ramadan bisa kita jadikan untuk bertafakur, apakah selama ini kita penuh maksiat kepada Allah, dan kita berusaha memperbaikinya, atau nanti juga kita tetap saja bermaksiat kepada Allah, dalam arti tidak mentaati semua perintah dan menghindari semua larangan. Itu yang maksud maksiat kepada Allah. Jadi di bulan penuh ampunan ini seyogyanya kita bisa memanfaatkan. Kemudian juga ada keuntungan.
bulan Ramadan ini seperti dikatakan bulan yang penuh pahala, semua dilipat gandakan. Ya, berbondong-bondong kita beramal ya, karena berlipat ganda. Ya kalau hitungan matematik mungkin barangkali kita pasti lupa, apalagi kalau kita memperoleh Lailatul Qadar sama dengan 82 tahun ibadah. Rasanya kalau 82 tahun ibadah, perasaan kita masuk surga deh kalau begitu. Belum tentu. 8 tahun ibadah, 82 tahun ibadah, tiba-tiba kita melakukan kemusyrikan sekecil apapun, hapus. Ya. Secara matematik mungkin begitu, 82 tahun ibadah sama dengan diampuni, gitu ya, masuk surga. Tapi begitu kita percaya kepada batu akik bacaan memberi petua, habis itu. Sama ibadah 82 tahun itu habis. Karena salah satu dosa yang tidak terampuni itu adalah syirik kepada Allah. Nah ini jadi kita jangan terlalu gembira kita dapat itu pada sama dengan 82 tahun ibadah jamin langsung surga. Belum tentu. Tiba-tiba setelah itu kita percaya menyerah kelima itu bisa menjadikan tubuh kebal. Itu musyrik. Ini hati-hati. Kemudian ya ini dalam konteks lingkungan kita, komunitas kita, yaitu komunitas akademik, maka bulan Ramadan ini adalah juga bulan yang sebetulnya penuh dengan keilmuan. Di mana letak keilmuan? Dalam sejarahnya, ya, di bulan Ramadan ini Rasulullah selalu mengadakan mudarasah, ya, mudarasah dan murojaah Al-Quran. Artinya tadarus, mengunjungi majelis-majelis ilmu seperti sekarang atau seperti majelis sudah sholat. Nah ini penuh dengan bulan ilmuwan. Jadi pada momentum Ramadan inilah semestinya kita ada kesempatan untuk menambah ilmu, terutama ilmu agama yang selama ini dirasakan bisa secara pribadi kurang. Jadi tradisi tadarus, tradisi setoran hafalan itu memang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Maka Imam Syafi'i dalam satu riwayat dikatakan bahwa selama bulan Ramadan ini beliau khatam Al-Quran 60 kali. Ya. Kalau kita kan khatam 60 ayat sebulan. Apa-apa sama 60 hanya kita ayat. Nah ini ya. Jadi kultum seperti sekarang, kajian seperti nanti oleh Pak Hidung gitu ya. Kemudian berbagai acara tarhib dan sebagainya, itu adalah tradisi keilmuan yang semestinya banyak dilakukan pada saat-saat bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Karena itu contohkan atau semua. Di samping amalan lain tentunya. Nah saya kita selalu berkilah, ya saya juga tak harus Pak, cuma tidak di masjid sendiri. Ya baiklah, ya, pokoknya ngaji saja. Saya tidak mengunjungi majelis ilmu Pak, tapi saya buka YouTube, mendengarkan penceramah ini, Agif, Adi Hidayat, ya, Anan Takwi dan sebagainya. Apa-apa. Tapi semestinya semarak Ramadan ini semestinya mencontoh Rasulullah tadi ya, dengan membuka majelis ini, supaya kita benar-benar melaksanakan ya introspeksi itu akan mudah di sana. Ya. Jadi apakah kita ini sudah mampu atau sudah mengetahui banyak tentang agama? Nah, kalau tidak, datangi masjid. Sekarang rasanya tidak perlu baca banyak buku kan? Teknologi sudah maju, semua akses bisa diperoleh. Jadi itulah beberapa manfaat atau beberapa hikmah dari Ramadan. Samping hal-hal sebenarnya ada yang 9 hikmah, ada yang 10. Tapi paling tidak dalam konteks sekarang kita perbanyak mengunjungi majelis ilmu, ya, kita perbanyak darasat, mengkaji Al-Quran dan murojaah. Ya. Jadi saya kira mungkin ke depan harus ada ya, kegiatan
kegiatan misalnya melaporkan saya sudah hafal sekian ayat, saya sudah hafal sekian juz dan sebagainya. Tradisi seperti ini di kampus rasanya perlu kita adakan supaya betul-betul kampus ini mencerminkan kampus yang Islam. Itu saja mungkin untuk pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.